Oke lo guys, and welcome back to my channel Kironime. Di video kali ini kita bakal melanjutkan pembahasan web novel atau lanjutan anime Shinka no Mi versi web novel untuk season 2 nya. Oke, tapi sebelum kita ke videonya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, jangan lupa subscribe supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Kalau sudah, langsung aja, ini dia. Nah oke, jadi di video kali ini kita bakal melanjutkan part sebelumnya. Nah jadi buat kalian yang belum melihat video sebelumnya, kalian bisa cek aja videonya di playlist supaya kalian bisa memahami alur cerita di video ini. Oke, ini dia. Sementara tindakan Leon yang tiba-tiba mengejutkan semua orang, Leon menuju ke stadion. Nah jadi di scan terakhir di video sebelumnya kita sudah lihat pertempuran antara Robert versus Agnos. Dan sekarang karena poinnya seri, jadi tiba-tiba Leon bertindak untuk melanjutkan pertempuran yang sebelumnya, dimana dia tidak ingin ikut pertempuran kelas ya. Dan tiba-tiba Leon ingin bergabung dengan teman-temannya untuk membela kelasnya. Kakak laki-laki yang sempat menggunjingnya, tapi Leon tetap teguh dalam pendiriannya. Dan akhirnya Leon turun ke pertempuran. Peserta Fred dari kelas S versus Leon dari kelas F. Pertandingan mulai. Saat pertandingan dimulai dengan sinyal Lily San, tiba-tiba Sechi melihat 5 bola cahaya berwarna muncul di sekitar Leon. Lalu Sechi merasa sedikit ketakutan. Apakah tidak ada sesuatu yang terbang di sekitar Leon? Tanya Sechi. Saya tidak melihat apa-apa, balas Blood. Apakah kau melihat sesuatu? Tanya Beat. Ya, saya berpikir tidak ada apa-apa, balas Rahel. Blood dan yang lain menjawab pertanyaan Sechi, dan yang mengejutkan Sechi, sepertinya Sechi adalah satu-satunya yang bisa melihat bola-bola cahaya terbang di sekitar Leon. Bahkan Saria maupun Rune tidak bisa melihatnya. Karena betapa mendadaknya itu, Sechi bahkan berpikir matanya telah menipunya. Dan ketika melihat ke kursi penonton dan seterusnya, untuk memeriksa apakah Sechi satu-satunya yang memperhatikan perubahan yang terjadi di sekitar Leon, Sechi melihat Barnasan dan ia satu-satunya yang matanya terbuka lebar. Sesuatu yang hanya bisa Sechi dan Barnasan lihat dan tetap tidak terlihat oleh orang lain. Ini menjadi lebih misterius seiring berjalannya waktu. Nah, jadi ada sesuatu bola cahaya di sekitar Leon dan itu hanya Sechi sama Barnasan yang bisa melihat. Mengabaikan Fred yang gemetaran kesal, Sechi juga mencoba untuk menguping percakapan seperti apa yang Leon lakukan dengan mengandalkan pendengaran mengerikan Sechi. Siapa kalian? Tanya Leon. Kami adalah peri dan bukan peri normal. Pada saat itu kau tahu, kami peri hebat atau peri besar. Para peri besar, api, air, angin, bumi, dan petir. Peri? Leon pun terkejut. Nah jadi di bola-bola cahaya itu adalah peri ya guys. Yang mengejutkan Sechi, identitas bola-bola cahaya yang berbicara dengan Leon adalah peri. Tampaknya sebaliknya alasan mengapa semua orang kecuali Barnasan bisa melihatnya karena dia peri. Dan mereka terlihat olehku karena Sechi memiliki keterampilan mata dunia atau World Eye. Jujur, aku masih takut sihir. Tidak, saya takut kakak, ucap Leon. Meskipun ia berbicara sebesar itu, ia tidak bisa menang melawan hatinya yang sudah kalah, ucap Leon. Jika aku membuat kontrak denganmu, bisakah aku mengalahkan kakakku? Bahkan untuk orang sepertiku, bisakah aku menghadap ke depan sekali lagi? Tanya Leon. Perasaan Leon yang sungguh-sungguh, para peri mengangguk kuat. Tentu saja, balas peri tersebut. Pada saat itu, mata Sechi melihat hubungan yang kuat terbentuk antara Leon dengan para peri. Membuat bentuk kemudian muncul di punggung tangan Leon. Di atasnya ada sebuah lambang yang menggambarkan siluet para peri yang muncul. Ini adalah bukti kontrak antara kami. Ayo, tunjukkan badannya, ucap peri tersebut. Kekuatan yang kau peroleh untuk melindungi teman-temanmu. Perasaan kami ketika kami tidak bisa melindungi sampai sekarang. Biarkan saudaramu tahu kekuatan peri besar, ucap peri tersebut. Sementara percakapan seperti itu terjadi ketika Sechi melirik ke arah Fred. Sekali lagi wajahnya marah dan berwarna merah. Tidak bisa dimaafkan. Mengabaikan aku sampai sejauh ini. Kau meremehkanku. Jangan mengabaikanku, ucap Fred. Dia seperti sangat marah ya.
Setelah akhirnya mencapai batas kesabarannya, Fred merentangkan kedua tangannya lalu membangkitkan sihirnya. Biarkan aku mengingatkanmu tentang traumamu. Lakukan yang terbaik. Menggigil dan menangislah, ucap Fred. Fred membuat beberapa tombak api muncul. Aku dulu bermain dan membuatmu hanya menggunakan fireball. Tapi sekarang berbeda, aku akan membuat organ dalammu dipanggang dengan tombak api. Ini dia, Fire Lance. Fire Lance atau tombak api dilepaskan ke arah Leon. Woi, itu berbahaya loh. Saat Sechi secara tidak sengaja membalas di kepalanya, tombak api ditembakkan dengan kuat dan terbang ke arah Leon. Namun demikian, para peri terbang keluar untuk melindungi Leon dari sihir yang masuk, lalu menggunakan sihir para peri. Kamu manusia rendahan, tidak mungkin kamu bisa menang melawan kami dalam hal sihir, ucap peri tersebut. Melakukan sesuatu yang sangat buruk pada Leon, kami tidak akan memaafkanmu. Makan ini, True Fire Lance, True Earth Wall, bola air sejati, benar petir, badai sejati. Waduh, semua elemen sihir dilepaskan secara sekaligus dari masing-masing peri. Nah, jadi ini setiap peri itu mempunyai elemennya sendiri-sendiri, guys. Apakah itu? Cahaya apa itu? Sangat indah bukan? Oh, apakah akhirnya saat kebangkitan Leon Kun? Kata-kata Flora tidak selalu salah. Ia berani mengatakan Leon telah memperoleh kekuatan yang sangat kuat. Dan ini terlepas dari itu melampaui tombak api yang digunakan Fred dalam ukurannya dan tombak api sejati yang diproduksi oleh peri memakan tombak api yang dilepaskan oleh Fred. Nah, jadi si para peri ini melepaskan tombak sejati ya, masing-masing dengan berbagai elemen yang mengalahkan tombak api dari Fred. Mengapa ini terjadi? Gumam Fred. Sama seperti dia bingung dengan peristiwa yang terjadi satu demi satu, Fire True Fire Lance besar akhirnya tiba kemudian menyerang tubuhnya. Sihir berbagai elemen mengenai Fred. Keadaannya saat ini benar-benar hangus dengan rambut-rambutnya berdiri tegak seperti dia menghadapi ledakan. Tidak peduli siapa yang melihatnya, tidak ada yang bisa menyangkal bahwa dia kalah. Bagaimanapun juga itu adalah pertandingan yang terlalu berat sebelah. Pemenangnya peserta Leon dari kelas F. Meskipun tuan rumah terkejut, tetapi yang paling terkejut adalah Leon yang seharusnya menjadi pemenang. Leon yang tampak kebingungan untuk beberapa saat tiba-tiba kehilangan kesadarannya, kemudian ia pingsan di tempat. Nah, jadi seperti itu untuk pertempuran antara Leon versus Fred ya. Dan berakhir dengan kemenangan Leon. Mungkin ini akibat dari peri tersebut, oke? Rupanya karena sihir peri, Leon membuat MP-nya terkuras lalu pingsan. Nah, jadi penyebab Leon pingsan itu karena terkuras MP-nya ya. Dan di sini yang mengejutkan adalah ketika Sechi menemui si Leon yang pingsan, tiba-tiba pengumuman itu mengalir ke otak Sechi. Sihir peri besar api telah dikuasai, sihir peri besar air telah dikuasai, dan berbagai macam sihir peri telah dikuasai oleh Sechi yang tampaknya telah digunakan sebelumnya oleh para peri. Oleh Sechi dikuasai dalam sekejap. Sechi pun terkejut. Maksudnya ini adalah sihir peri yang membutuhkan kontrak terlebih dahulu sebelum bisa menggunakannya. Tetapi Sechi tanpa membuat kontrak, ia bisa menguasainya begitu saja. Ini benar-benar aneh. Menyampingkan hal itu, Sechi pun berbicara kepada para peri. Aku akan membawa Leon ke rumah sakit, apakah tidak apa-apa? Dia manusia, elf, atau apakah siapa dia? Dia bisa melihat kami. Benar saja, para peri menyuarakan keterkejutan ketika mereka tahu kalau Sechi bisa melihat mereka. Nah, jadi para peri ini terkejut ya, kalau si Sechi ini yang harusnya manusia nggak bisa lihat, dia bisa melihat para peri. Nah, di sini Sechi bisa melihat mereka karena mempunyai skill Word Eye atau mata dunia. Dan sedangkan Barnasan bisa melihat karena dia itu pria. Dan ketika Sechi hendak membawanya ke rumah sakit, tiba-tiba dari belakang tombak api dilepaskan. Itu dilepaskan oleh Cliff Sensei yang tampaknya emosi karena muridnya telah dikalahkan oleh murid-murid Sechi. Beraninya kau menodai kejayaan kelas S. Dengan tergesa-gesa, Sechi dengan refleks menangkap tombak api tersebut dengan cepat.
Fire Lance yang ia lihat beberapa kali di turnamen di sekolah ini mendekati Sechi, dan dengan gampangnya Sechi berhasil mematahkan sihir tersebut. Apa? Apa yang kau lakukan? Cliff Sensei pun terkejut. Sementara ia terkejut karena tiba-tiba dimarahi, Cliff Sensei meluncurkan sejumlah besar Fire Lance dan Thunder Lance. Dan tapi ketika ia melepaskan sihir tersebut, entah apa yang terjadi, sepertinya sihir tersebut seperti takut kepada Sechi dan mengarah balik ke arah Cliff Sensei. Dan itu menancap tepat ke pantatnya. Aduh. Dan Cliff Sensei pun terjatuh dengan kondisi yang menakutkan, di mana rambutnya hangus dan berdiri tegap ke atas. Tidak. Apakah kamu tidak akan berhenti? Tiba-tiba sihir tersebut menghujani Cliff Sensei tanpa henti. HP Cliff Sensei benar-benar hampir nol. Tunggu, mengapa sihir tersebut tidak mau berhenti? Dan Sechi pun memohon untuk sihir tersebut berhenti ya. Dan untuk beberapa alasan, suara Sechi disampaikan kepada sihir. Meskipun sihir seharusnya tidak memiliki ekspresi wajah atau emosi, mereka dengan terampil menunjukkan kepada Sechi gerakan untuk menghentikan tombaknya tersebut. Kemudian sisa sihir pun menghilang. Awan debu menghilang, dan ketika ia melirik ke tempat Cliff Sensei, apa yang berada di mengenainya benar-benar sungguh konyol. Seorang pria botak basah kuyup dengan matanya yang menjadi putih. Oke, ayo kita ke rumah sakit. Ia membalikkan badannya kemudian pergi menuju rumah sakit sambil membawa Leon. Nah, jadi seperti itu untuk lanjutan dan video kali ini. Oke, sekian untuk video kali ini. Jangan lupa subscribe.